Seperti biasa, mari kita lanjutkan alur cerita spoiler episode selanjutnya. Sebelumnya, Gu Yuan tidak mempermasalahkan jika Xiao Yan tidak memberikan Gyeoktu-se dewa kuno pada klan Gu. Xiao Yan baru saja akan menjawab lagi. Namun suara angin kencang tiba-tiba muncul di kaki gunung. Matanya segera mengikuti suara itu dan melihat ke atas, hanya untuk melihat sosok yang bergegas mendekat. Sosok itu adalah Sun Er. Memang benar seorang gadis akan berakhir dinikahkan ketika dia dewasa. Melihat betapa paniknya dia khawatir aku akan melakukan sesuatu padamu. Gu Yuan tersenyum tak berdaya ketika dia melihat Sun Er bergegas mendekat. Setelah itu, dia berkata lebih lanjut pada Xiao Yan. Mari kita akhiri pembicaraan kita hari ini. Ingat hal yang telah kamu janjikan padaku. Jangan melewati batas. Selain itu, lindungi batu Gyo kuno dengan benar. Setelah kata terakhir Gu Yuan terdengar, tubuhnya perlahan menghilang. Xiao Yan tanpa sadar menghela napas lega saat melihat sosok Gu Yuan menghilang. Kemudian, dia menoleh dan melirik sosok yang sangat cantik yang bergegas mendekat. Wajahnya tegang, dan matanya yang cantik dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia tanpa sadar tersenyum. Gadis ini, Sun Er melesat ke puncak gunung hijau dengan kecepatan kilat. Dalam beberapa kedipan, dia sudah muncul di depan Xiao Yan. Matanya yang cantik dipenuhi kekhawatiran. Kakak Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Sebelumnya, Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia mengamati wajah Sun Er yang tegang. Orang itu adalah ayahmu, pemimpin klan Gu Yuan. Aku tahu itu. Sun Er merajut alisnya. Nada suaranya samar-samar berisi kemarahan. Tidak disangka bahkan ayahnya tidak bisa menahan diri untuk mengungkapkan dirinya setelah orang-orang itu membuka wajah mereka satu demi satu. Pemimpin klan Gu Yuan tidak mengatakan apapun untuk menghentikan kita berdua. Dia hanya membahas beberapa hal yang berkaitan dengan klan Xiao. Xiao Yan tersenyum dan membela Gu Yuan. Apakah itu benar? Dia tidak membicarakan masalah di antara kita. Sun Er sedikit terkejut. Jelas, dia merasa sangat terkejut. Xiao Yan mengusap hidungnya. Dia tiba-tiba mendekati telinga Sun Er dan dengan lembut mengucapkan beberapa kalimat. Wajah elegan Sun Er segera berubah merah terang ketika dia mendengar suara lembut Xiao Yan. Ekspresinya sedikit tenang. Gu Yuan memiliki posisi yang sangat tinggi dalam klan Gu. Jika dia menentang hubungan mereka, Sun Er akan benar-benar berakhir dilema. Dia sangat tidak mau menghadapi situasi semacam itu. Mari kembali dulu, kakak Xiao Yan. Kamu sudah memiliki salah satu tempat untuk masuk ke makam surgawi. Sun Er dengan lembut menarik tangan Xiao Yan saat dia memberitahu. Sukacita melintas di mata Xiao Yan ketika dia mendengar ini. Dia khawatir bahwa tetua dalam klan Gu akan muncul dengan alasan untuk mencegah dia memasuki makam surgawi. Terima kasih banyak Sun Er. Tangan Xiao Yan dengan lembut mengusap tangan Sun Er. Dia menebak bahwa Sun Er telah membantunya lagi. Tindakannya bergegas ke klan Gu hari ini terkait dengan ini. Sun Er mengisyaratkan senyum. Wajahnya yang mengandung kemerahan dengan lembut bersandar pada bahu Xiao Yan. Dia kemudian menutup matanya saat dia dengan rakus menghirup udara hangat. Kehangatan naik dalam hati Xiao Yan saat mempelajari Sun Er dalam pelukannya. Tangannya dengan lembut bertumpu pada pinggangnya. Pada saat yang sama, kepalanya dibenamkan pada rambut hitam Sun Er. Tubuh Gu Yuan perlahan muncul di langit kosong di atas. Dia mengamati pria dan wanita yang berpelukan satu sama lain di puncak gunung dan tanpa sadar menghela nafas. Setelah itu, tubuhnya bergerak, dan dia sekali lagi menghilang. Xiao Xuan, kamu masih lebih unggul. 2 hari berlalu dengan cepat. Luka-luka Xiao Yan tampaknya telah ditinggalkan dalam suasana hening pedesaan yang menyenangkan ini. Namun, keheningan ini tidak bisa bertahan lama. Ketika cahaya pagi hari ketiga tersebar, suasana yang tidak biasa mulai menyebar di atas pegunungan. Bahkan kelompok Xiao Yan merasakannya. Hari ini adalah hari makam surgawi akan terbuka. Sun Er berdiri di depan rumah bambu dan mengucapkan kata-kata ini pada Xiao Yan. Kemudian tangannya memberi isyarat. Binatang bertanduk satu salju putih terbang keluar dari hutan gunung. Kelompok Xiao Yan dengan cepat naik ke atasnya. Akhirnya, binatang bertanduk tunggal mengepakkan kedua sayapnya dan terbang ke timur setelah Sun Er memberikan peluit lembut. Ada bahaya di dalam makam surgawi. Sejumlah ahli dari zaman kuno terkubur di dalamnya. Meskipun jiwa mereka telah menghilang,
Namun karena efek misterius makam surgawi, mereka telah berubah menjadi tubuh energi. Ekspresi Sun Er menjadi sedikit serius ketika dia mulai menjelaskan. Makhluk hidup yang telah berubah dari kematian ya. Xiao Yan berpikir keras. Kekuatan yang terlalu besar dari ketika orang-orang ini hidup dan efek misterius dari makam surgawi adalah alasan mengapa kejadian aneh seperti itu terjadi. Makam surgawi terbagi menjadi 3 tingkat. Tubuh energi pada tingkat pertama sebagian besar Douzun bintang 3. Tubuh energi tingkat kedua adalah antara Douzun bintang 3 sampai 8. Mereka cukup merepotkan untuk ditangani. Adapun tingkat ketiga, mereka benar-benar di puncak level Douzun. Biasanya, jarang ada yang menerobos ke tingkat ketiga tanpa keyakinan mutlak. Tempat itu terlalu berbahaya. Sun Er perlahan menjelaskan. Makam leluhurku, Xiao Xuan, berada di tingkat ketiga. Xiao Yan bertanya, ini, ada desas-desus mengatakan bahwa, itu berada di bagian terdalam dari tingkat ketiga. Namun, jarang ada yang berani masuk ke tempat itu bahkan dari klan Gu kami. Sun Er menjawab tanpa daya. Hewan bertanduk tunggal secara bertahap berjalan jauh ke dalam pegunungan sementara Xiao Yan dan Sun Er mengobrol. Penerbangan berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum binatang bertanduk tunggal akhirnya berhenti di beberapa gunung yang curam. Pada saat ini, cukup banyak sosok yang berkumpul di sini. Mata Xiao Yan menyapu, hanya untuk melihat cukup banyak sosok yang akrab. Hun Ya, mata Xiao Yan menyipit ketika dia melihat ketiga sosok berjubah hitam. Tinju di bawah lengannya perlahan mengencang. Kakak Xiao Yan, berhati-hatilah dengan orang yang memimpin mereka dari klan Hun. Dia disebut Hun Ya, dia sangat sulit untuk dihadapi. Dia kemungkinan akan memasuki makam surgawi. Sun Er berbisik di samping telinga Xiao Yan. Ya, aku sudah bertemu dengannya. Xiao Yan mengangguk. Dia secara alami menyadari betapa kuatnya Hun Ya. Para anggota dari klan Ling tidak datang kali ini. Kelompok yang di arah tenggara adalah dari klan Yao. Sun Er menunjuk dan melihat beberapa sosok tergantung di udara. Ada gambar kuali obat di dahi mereka. Di sisi timur adalah mereka dari klan Lei. Tuan Tua Mang Tianqi memimpin mereka perjalanan ini. Kamu telah bertemu orang-orang dari klan Yan, yang memiliki tanda petir di dahi mereka. Di sisi barat mereka berasal dari klan Si, yang memiliki tato batu besar di dahi mereka. Fisik mereka semuanya sangat menakutkan. Mereka bisa sebanding dengan beberapa binatang sihir. Semua orang ini akan masuk ke makam surgawi. Sun Er tersenyum sambil menjelaskan. Xiao Yan perlahan mengangguk. Dia baru saja akan berbicara. Namun tiba-tiba dia merasakan seluruh tempat ini bergetar. Aura kuno yang luas perlahan menyebar dari ruang kosong. Makam surgawi akan terbuka. Sun Er berkata dengan lembut saat dia melihat langit tiba-tiba menjadi gelap. Boom! Suara yang keras mengejutkan dipancarkan dari ruang kosong, pintu ruang selebar 30 meter akhirnya muncul di langit. Pada saat yang sama, sosok tetua Tong Xuan muncul. Semuanya harus menyadari aturan tentang memasuki makam surgawi. Setiap klan memiliki 2 tempat. Tidak mungkin ada kelebihan jumlah orang yang masuk. Semua orang sedikit mengangguk setelah mendengar kata-kata Tong Xuan. Aturan memasuki makam surgawi selalu seperti ini. Jika orang sudah ditugaskan dengan benar, silakan bersiap untuk masuk ke makam surgawi. Ingat, kalian semua hanya bisa tinggal di makam surgawi selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, makam surgawi akan secara otomatis mengusirmu. Tetua Tong Xuan sekali lagi berbicara dengan suara yang dalam ketika dia melihat pintu kuno itu perlahan terbuka. 3 tahun, sekitar setengah tahun di dunia luar. Xiao Yan merenung. Ini merupakan kesempatan yang bagus. Jika dia berlatih selama 3 tahun di dalamnya, kekuatannya pasti akan meningkat. Boom! Celah pintu kuno di langit semakin lebar. Detik berikutnya, banyak sosok segera masuk. Apakah kita juga akan bergerak? Sun Er tersenyum manis saat bertanya. Xiao Yan memiringkan kepalanya. Setelah itu, dia menoleh dan melihat dokter peri kecil di belakangnya. Waktu yang akan aku habiskan di makam surgawi mungkin akan cukup panjang. Kalian dapat kembali duluan ke paviliun bintang jatuh jika sesuatu terjadi. Hati-hati, dokter peri kecil mengangguk. Suaranya hangat dan lembut. Xiao Yan tersenyum. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Sun Er. Tubuh mereka bergerak, dan mereka berubah menjadi 2 sosok cahaya yang dengan cepat melesat menuju pintu besar kuno. Ketika mereka muncul,
Itu sudah di sebuah tempat berkabut yang kadang-kadang memiliki beberapa nyala api aneh yang berkedip di kejauhan. Ini adalah makam surgawi. Xiao Yan menghela nafas lega setelah gagal mendeteksi situasi yang tak terduga. Meraih udara berkabut di depannya. Dia terkejut menemukan bahwa energi alami yang terkandung di udara sangat padat. Bahkan lebih kuat dari energi alam Gu. Sun Er mengangguk tersenyum. Kakak Xiao Yan, tingkat mana yang ingin kamu tuju? Jika memungkinkan, aku ingin menuju makam leluhur Xiao Xuan di tingkat ketiga. Namun, tempat itu terlalu berbahaya. Kita tidak perlu buru-buru. Xiao Yan merenung sejenak sebelum menjawab. Sun Er tidak tampak terkejut dengan balasan Xiao Yan. Kalau begitu, mari bergerak. Kita harus cepat ke tingkat 2 dulu. Berdasarkan perkiraanku, kita membutuhkan waktu 4 bulan ke sana. Ketika kita mencapai pintu masuk tingkat 2, kakak Xiao Yan seharusnya sudah di puncak Douzun bintang 5. Sun Er berbicara sambil memimpin jalan. Oh, sangat cepat. Xiao Yan terkejut. Sun Er tertawa pelan sambil melihat udara berkabut di sebelah kanannya. Tangannya perlahan diangkat sebelum tiba-tiba mengepal. Dalam sekejap mata, kabut di sana benar-benar tersebar. Tubuh ilusi samar-samar muncul di pandangan Xiao Yan dan akhirnya meledak. Detik berikutnya, sekumpulan cahaya seukuran jempol dengan cepat bergegas ke arah Sun Er sebelum dia meraihnya. Ini adalah tubuh energi. Xiao Yan terkejut ketika melihat sosok ilusi ini. Ya, ini adalah inti energi yang sangat murni. Gunakan metode Qi untuk menyerapnya. Sun Er menjentikkan jarinya saat dia berbicara. Inti energi segera menembak ke arah Xiao Yan. Xiao Yan menerima inti energi dan melakukan apa yang dikatakan Sun Er. Mengikuti sirkulasi mantra api, gelombang energi murni hangat yang mengalir keluar dari inti energi seperti banjir. Setelah itu, energi melonjak di sekitar tubuhnya. Tidak heran Sun Er mengatakan dia bisa menerobos Douzun bintang 6 dalam waktu 4 bulan. Sun Er tersenyum ketika dia melihat kejutan di wajah Xiao Yan. Kakak Xiao Yan, ayo pergi. Kenapa kita tidak main permainan? Siapa yang akan dapat memperoleh lebih banyak inti energi selama 3 tahun ini? Xiao Yan tersenyum, melangkah ke depan, dan dengan cepat mengikuti. Dia sangat ingin tahu seberapa kuat dia akan tumbuh selama 3 tahun ini. Selama mereka berdua bermain-main untuk mengumpulkan tubuh energi, Xiao Yan telah mendapatkan 5 bagian di tangannya. Sementara Sun Er, dia mendapatkan 6 bagian. Kakak Xiao Yan, aku telah menang lagi kali ini. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Meskipun kekuatan tubuh energi ini berada di level Douzun Bibrang 2. Berurusan dengan 5 dari mereka pada saat yang sama sudah menjadi batasnya. Jika mereka terus bersaing seperti ini, dia tidak bisa menandingi Sun Er. Serap inti energi terlebih dahulu. Aku akan berjaga-jaga. Sun Er menempatkan semua inti energi di tangan Xiao Yan saat dia memerintahkan. Xiao Yan mengambil inti energi ke tangannya tanpa menolak. Setelah itu, dia dengan cepat duduk dan mulai menyerapnya. Penyerapan inti energi Xiao Yan tidak bertahan lama sebelum matanya perlahan terbuka. Dia menghirup nafas dalam-dalam, dan energi yang tersisa di sekitarnya berubah menjadi sekelompok udara yang ditelan ke dalam perutnya. Bagaimana? Sun Er meregangkan pinggangnya yang malas setelah melihat Xiao Yan menyelesaikan penyerapannya. Telah ada peningkatan, namun, aku masih jauh dari bintang 6. Sepertinya kita harus menemukan beberapa inti energi yang levelnya lebih tinggi. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia berbicara. Kita sudah mendekati bagian tengah tingkat pertama. Jika kita beruntung, kita bahkan mungkin bisa bertemu tubuh energi dengan kekuatan Douzun bintang 6. Sun Er tersenyum manis saat dia melanjutkan. Kira masih membutuhkan sebulan lagi atau lebih untuk mencapai tingkat 2. Kalau begitu, ayo pergi. Xiao Yan mengangguk. Setelah itu, dia maju selangkah, dan dengan cepat menuju ke arah bagian terdalam dari makam surgawi. Sementara Sun Er tersenyum dan mengikuti di belakangnya. Dunia di makam surgawi, mati sunyi dan tidak menarik. Namun, tidak ada orang biasa-biasa saja yang bisa masuk ke tempat misterius ini. Xiao Yan dan Sun Er tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terkejut ketika mereka melihat dinding energi pintu masuk tingkat kedua setelah mereka menghabiskan 4 bulan melintasi makam surgawi yang luas. Selama perjalanan ini, mereka telah mendapatkan beberapa tubuh energi Douzun bintang 6. Kakak Xiao Yan,
Saat ini kamu berada di puncak bintang 5 dan akan segera melakukan terobosan ke tingkat bintang 6. Aku sarankan kamu melakukan terobosan sebelum memasuki tingkat kedua. Jika tidak, Douqi di dalam tubuhmu tidak akan stabil jika sudah penuh. Terlebih lagi, tingkat kedua lebih berbahaya. Sun Er melihat tirai cahaya energi yang sangat besar di kejauhan sebelum menoleh ke arah Xiao Yan. Dalam hal ini, aku harus memintamu untuk menjagaku lagi. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Dia dengan cepat memfokuskan pikirannya, menoleh ke Sun Er, dan berkata. Sun Er tersenyum dan mengangguk saat Xiao Yan melompat ke batu besar. Setelah itu, dia dengan cepat duduk dan memasuki kondisi latihannya. Setelah Xiao Yan memejamkan mata dan mencoba melakukan terobosan, jari-jari kaki Sun Er ditekan ke tanah. Tubuhnya melayang ke batu besar. Matanya tertutup dan aktivitas dalam radius 300 meter ditangkap di dalam hatinya. Keheningan berlanjut selama sekitar 2 jam, sebelum angin gelap dan dingin tiba-tiba bergegas. Sun Er di batu besar tiba-tiba membuka matanya ketika angin gelap dan dingin ini muncul. Wajahnya sedingin es saat dia melihat langit di utara. Dia berbicara dengan suara acuh tak acuh. Karena kamu telah di sini, mengapa kamu harus bersembunyi? Apakah anggota klan Hun saat ini menjadi sangat buruk? Kamu layak memiliki garis darah dewa dari klan Gu. Persepsi seperti itu memang patut dipuji. Ruang di kejauhan berfluktuasi setelah suara dingin Sun Er terdengar. Segera, dua sosok berjubah hitam perlahan melangkah di udara. Setelah itu, mereka perlahan mendarat tak jauh dari Sun Er. Hun Ya, kamu benar-benar berani. Mata Sun Er sedingin es saat dia menatap Hun Ya dan perlahan berteriak. Apa yang harus ditakutkan? Statusmu tidak menimbulkan sedikit pun penghinaan kepadaku. Sebenarnya, aku benar-benar ingin tahu jenis apa kegemparan yang akan terjadi dalam klan Gu jika kamu, anggota klan dengan garis keturunan dewa, bertemu dengan kecelakaan. Hun Ya tertawa. Suaranya dipenuhi kedinginan yang gelap. Dengan keahlianmu, api emas perlahan menari dalam suara Sun Er saat dia bertanya dengan tenang. Aku tahu bahwa akan sulit untuk berurusan denganmu. Karena itu, targetku kali ini bukan kamu, tapi dia. Hun Ya tersenyum. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah Xiao Yan, yang menerobos dengan mata tertutup. Sun Er dengan dingin tertawa. Kamu dapat datang dan mencoba. Hun Ya tersenyum. Busur dingin terangkat ke wajahnya yang pucat. Hun Li, serang bersama dan bunuh dia. Dimengerti.